يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Yaitu menjaga lisan. Boleh kita katakan bahwa menjaga lisan ini merupakan kunci semua perkara. Semua urusan kuncinya menjaga lisan. Banyak perkara yang berantakan gara-gara lisan. Dan banyak juga perkara yang menjadi baik karena lisan. Boleh kita katakan kalau kita ingin memperbaiki akhlak, maka mulailah dengan memperbaiki lisan. Simple, mudah diingat, sederhana, bisa diamalkan langsung, yaitu jaga lisan. Cobalah lihat orang-orang yang nggak bisa menjaga lisannya, bagaimana akhlaknya. Biasanya itu ada korelasinya antara akhlak dengan lisan. Maka kalau kita betul-betul mau memperbaiki akhlak kita, memiliki akhlak yang mulia, maka mulailah dengan menjaga lisan. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya tidak akan bisa menjaga akhlaknya. Orang yang tidak menjaga lisannya tidak akan bisa berhubungan dengan siapapun. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi kunci, bahkan kunci dari semua urusan itu menjaga lisan. Ini yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sahihnya, dan dia berkata hadisun hasanun sahih dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qal, ia berkata, qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, ajari aku sebuah amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Ini perkataan Muaz kepada Nabi SAW. Pertanyaan ini ya. Maka Nabi menjawab, laqad sa'alta an 'azim. Sungguh engkau telah bertanya tentang satu perkara yang sangat agung, besar, penting. Ya, perkara masuk surga dan selamat dari neraka. Enggak ada perkara yang lebih penting dari itu. Ada yang lebih penting dari itu? Enggak ada. Itu yang paling penting, masuk surga, selamat dari neraka. Kemudian Nabi mengatakan, wa innahu la yasirun ala man yassarahullah. Wa innahu layasirun ala man yassarahullahu alaih. Sungguh itu adalah perkara mudah atas siapa saja yang dimudahkan Allah atasnya. Jadi masuk surga, selamat dari neraka itu gampang-gampang susah. Gampang bagi yang dimudahkan Allah, susah bagi yang dipersulit sama Allah. Karena surga bukan punya kita, jalan ke surga juga kita nggak tahu bagaimana jalannya, kecuali dapat hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada bimbingan dari Allah, kita nggak tahu mana jalan surga, paling meraba-raba. Maka Nabi mengatakan, masuk surga itu mudah bagi yang dimudahkan Allah. Masalahnya adalah, apakah kita termasuk orang yang dimudahkan Allah atau dipersulit sama Allah? Masuk surga itu bisa menjadi perkara yang paling sulit bagi yang dipersulit sama Allah. Maka dalam satu hadis yang antum tahu hadisnya, hadis Arba'in Nawawi juga, seorang yang jarak antara dia dan surga tinggal sehasta. Tapi ternyata apa? Sabaqa alaihil kitab, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dia penghuni neraka.
Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Dia pun melakukan dan mengamalkan amalan penghuni neraka dan dia masuk ke dalam neraka itu. Ada satu tambahan penting dalam hadis itu. Nah, ini penting sekali ini tambahan ini. Yaitu apa? Dalam riwayat yang lain ada tambahan fima yabdu linnas. Fima yabdu linnas. Jadi dia beramal dengan amalan penghuni surga hingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta. Fima yabdu linnas, yang nampak oleh manusia. Nah, ini yang buat kita ngeri-ngeri sedap istilahnya. Ya, apa yang nampak dari manusia ini mungkin baru 1% dari yang tersembunyi. Mungkin kita pun tahu itu. Yang tahu ya orang lain tentang kita itu mungkin baru 1%. 99 itu masih misteri mungkin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita yang tahu. Hanya Allah dan kita yang tahu itu misteri yang 99% itu. Maka orang melihat seakan-akan jarak antara dia dan surga tinggal sehasta. Tinggal sejengkal istilahnya. Yaitu sudah tepat di hadapannya. Fima yabdu linnas, yang nampak oleh manusia padahal tidak sebenarnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Nabi enggak pernah menyampuri urusan hamba dengan Allah. Urusan hati manusia itu bukan di tangan Nabi. Nabi tidak pernah mencampuri itu. Itu Nabi itu. Ya, Nabi enggak pernah menyampuri urusan hati manusia. Karena hati urusan batin itu adalah urusan antara hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Nabi mengatakan masuk surga itu mudah bagi yang dimudahkan Allah. Ini perkataan enak dihafal, mudah dimengerti, tapi berat untuk ya kita dalami ini. Yasir alaman yasarallah. Mudah tapi tidak bagi semua orang. Bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah, jangan sekutukan Dia dengan yang lain, yaitu tauhid. Itu adalah harga mati. Tauhid harga mati. Enggak ada cerita surga bagi orang yang tidak punya tauhid. Apa? Tauhid harga mati sudah. Enggak ada tauhid, jangan cerita surga sudah. Tutup cerita surga. Maka ilmu yang paling penting itu adalah ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu yang paling penting sudah. Dan tahu apa yang menjadi pembatal-pembatalnya, yaitu syirik. Itu ilmu yang paling penting. Ma'rifatut tauhid wa naqiduhu, yaitu syirik. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan dan mengerjakan ibadah haji bagi yang mampu. Ini 5 rukun Islam, namanya kewajiban agama. Lakukan 5 rukun Islam itu. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, ya sudah 5 rukun Islam ini kan amalan ya. Karena yang ditanya oleh Mu'az tadi apa? Bi'amalin, amalan ya. Maka Nabi menjawabnya dengan apa? 5 rukun Islam. Karena itu berkaitan dengan amal. Kemudian Nabi berkata, Ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kepadamu abwabul khair, pintu-pintu kebaikan? Kalau tadi 5 rukun Islam itu ibarat pondasinya dalam sebuah bangunan, ini adalah pondasi. 5 rukun Islam, kewajiban agama paling mendasar. Ini adalah asas pondasi. Yang di atasnya tegaklah bangunan Islam. Ya. Dinamakan rukun Islam. Tiang-tiangnya itu, pondasi-pondasinya seperti ini. Ya. Tauhid adalah asasnya dan 4 rukun Islam lainnya itu tiang-tiang penyangganya. Dengan itu tegak sebuah bangunan. Namun bangunan kan nggak melulu tiang sama pondasi ya. Ada dinding, pintu, jendela dan atap dan lain sebagainya.
Maka Nabi mengatakan, maukah aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan, yaitu yang menyempurnakan bangunan Islam itu. Ibarat kita membangun sebuah istana, sudah siap bangunan bangunan dasarnya, ya tinggal melanjutkan hal-hal kecil yang menyempurnakannya. Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Dan Nabi menjawab sendiri pertanyaan ini, as-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Maksudnya bukan puasa Ramadan ya, puasa yang lain selain Ramadan. Puasa-puasa sunnah. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat memadamkan dosa, dapat menghapus dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Sedekah. Ini bukan zakat ya, sedekah. Infak ya, sedekah, kebaikan, hadiah yang kita berikan kepada orang lain. Ini ibarat air yang memadamkan api. Amal yang memadamkan dosa-dosa kecil. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Nabi mengatakan wa sholatur rajuli fi jawfil lail. Kemudian salat seseorang di tengah malam, yaitu salat malam. Ini bukan salat isya, bukan salat maghrib atau isya. Ini salat malam, salat sunnah. Jadi Nabi menjelaskan di sini amalan-amalan sunnah, mulai dari puasa, sedekah dan salat. Di samping yang wajib-wajib seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan dan zakat yang wajib kita keluarkan. Jadi ini ibaratnya perkara-perkara yang menyempurnakan bangunan kita itu. Bangunan Islam itu sempurna dengan adanya dinding, jendela dan lain sebagainya. Menjadi bertambah indah dia. Kemudian Nabi mengatakan, "Tsumma qala, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dhirwati sanamih." Maukah aku kabarkan kepadamu? Ya, Nabi berbicara kepada Muaz sebagai seorang penuntut ilmu karena dia bertanya. Maka Nabi menjelaskan perkara ini. Maukah aku kabarkan kepadamu pokok dari semua urusan, tiangnya dan atapnya, puncaknya? Qultu bala ya Rasulullah. Muaz mengatakan tentu saja ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan ra'sul amri al-Islam. Pokok dari semua urusan itu adalah Islam, la ilaha illallah. Itu pokoknya. Pokoknya la ilaha illallah. Itu dia. Kemudian wa amuduhus salah, tiangnya adalah salat. Wa dhirwati sanamihi al jihad, dan puncaknya adalah jihad. Jihad adalah atap yang melindungi. Itu atap puncak dari amalan-amalan dalam Islam itu jihad. Jadi ibarat sebuah bangunan, antum membangun sebuah bangunan Islam pada diri antum, pada diri kita. Sudah lengkap semuanya. Mulai dari pondasinya, la ilaha illallah, centang. Tiang-tiangnya, sholat, zakat, puasa, haji, centang juga. Enggak cukup yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah juga. Puasa sunnah, centang juga. Dinding, jendela, pintu, semua sudah lengkap. Ya, ini ibarat sebuah istana yang megah, komplit, sempurna. Ya, bukan hanya yang wajib-wajib, tapi yang sunnah-sunnah juga. Mulai dari puasa, sedekah, sampai sholat malam. Nggak luput juga, artinya nggak ketinggalan. Semua sudah lengkap, bahkan sudah dilengkapi juga dengan atapnya, yaitu jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah ilallah dan lain sebagainya. Ya, jadi sudah komplit, berjihad dengan jiwa, raga, harta benda. Nah, selesai urusannya? Belum. Ibarat sebuah bangunan sudah komplit, ada satu benda yang penting. Tanpa benda itu, bangunan yang megah, istana yang megah itu menjadi tidak berguna sama sekali. Apa itu? Kunci. Ya, kalau nggak ada kunci nggak bisa masuk.
Ya sudah megah berdiri nggak bisa masuk, nggak ada kunci, ya terpaksa tidur di luar juga ya. Mungkin belum lunas rumahnya, belum dikasih kunci sama developer kan begitu. Maka perlu ada kunci ini. Dengan kunci itu kita bisa menjadikan istana itu sebagai tempat tinggal kita. Kalau enggak kita ya bisa tidur di luar itu. Maka Nabi berkata kepada Muaz, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi." Maukah aku kasih tahu, aku beritahu kunci dari semua itu. Semuanya sudah komplit, la ilaha illallah, salat, zakat, puasa, semua. Yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, komplit semua, sudah. Nggak ada yang kurang. Tapi satu perkara yang penting, yaitu kunci, walaupun kecil, tapi menentukan. Demikian juga kunci ini. Bendanya kecil tapi menentukan. Kalau kunci itu kan nggak nampak, kunci antum taruh sini nampak begitu, enggak kan? Masukkan dalam kantong ya. Demikian juga ini kunci ini, dia nggak nampak dia. Ya, dia bisa membunuh dalam senyap, nggak nampak dia. Apa itu? Nabi mengatakan kepada Muaz, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi." Maukah aku beritahu kunci dari semua itu? Ini menentukan sekali ini. Ya, segala sesuatunya dari bangunan itu bergantung kepada benda kecil ini. Maka Nabi berkata, Muaz berkata, "Qultu bala ya Rasulullah." Tentu saja ya Rasulullah. Maka apa yang dilakukan Nabi? Nabi tidak mengatakan lisan, tidak. Tapi Nabi memperagakannya. Fa akhadha bi lisanihi wa qala. Nabi meraih lisan beliau dan berkata, ini lebih baligh ya, artinya lebih mengena, lebih fokus, ya lebih lebih terkonsentrasi kepada perkara yang dimaksud, karena diperagakan langsung di hadapan Muaz. Nabi meraih lisan beliau, jadi nggak ada takwil lagi, istilahnya. Nggak bisa ditakwil lagi. Wah itu mungkin maksudnya ini itu, enggak. Karena Nabi tidak mengatakan lisan, tidak. Nabi meraih lisan beliau dan berkata, "Kuffa alaika hadha." Jaga olehmu ini. Ternyata kuncinya adalah lisan. Ini masalah akhlak sebenarnya. Karena banyak perkara akhlak itu dikaitkan dengan lisan. Ya, periksa saja hadis-hadis Nabi berkaitan tentang akhlak. Itu banyak berkaitan dengan lisan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka Muaz bertanya kepada Nabi. Muaz hampir tidak percaya begitu, bahwa semua perkara itu kuncinya ini. Benda yang nggak nampak ini. Seperti kunci juga. Selalu dikantongi, nggak nampak dia, tapi tanpa itu antum kebingungan, nggak bisa masuk rumah, betul nggak? Bingung nggak? Bingung. Nah ini juga ini, Muaz juga bingung ini. Semua sudah komplit, tauhid ini semua sudah komplit, kenapa gagal masuk surga ini? Itulah kata Nabi tadi, ini mudah bagi yang dimudahkan Allah, bagi yang dipersulit sulit jadinya. Maka Nabi menjelaskan kuncinya, yaitu menjaga lisan. Muaz hampir-hampir nggak percaya dan balik bertanya kepada Nabi. Sangkin takjub Muaz itu, hampir nggak percaya gitu. Apa karena gara-gara benda kecil ini semua urusan yang besar-besar itu berantakan? Semua yang sudah dibangun itu jadi hancur berantakan. Maka Muaz bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Ya Rasulullah, apakah kami disiksa masuk neraka gara-gara lisan kami? Kami sudah capek-capek membangun istana kami itu, bangunan Islam itu, tiba-tiba roboh gara-gara benda kecil itu. Ini hampir-hampir nggak bisa dipercaya sama Muaz ini. Ya, susah dipahami juga oleh Muaz. Ini kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Apakah hanya gara-gara benda kecil ini semua yang sudah dibangun itu runtuh berantakan? Maka apa kata Nabi?
Sakilatka ummuka ya Mu'az. Sungguh malang nasib ibumu karena kehilangan dirimu, wahai Mu'az. Gak ada wanita yang lebih malang nasibnya daripada wanita yang kehilangan anaknya. Betul nggak? Pasti bingung itu. Kalau ayah kehilangan anak nggak bingung. Tapi kalau ibu pasti bingung itu. Sakilatka ummuka ini jadi ungkapan di dalam bahasa Arab itu ya artinya sungguh celaka kamu ini wahai Mu'az. Wahal yakubun nas finnar ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah banyak manusia yang tersungkur di dalam neraka pada wajah mereka atau pada hidung mereka, melainkan akibat dari perbuatan lisan mereka, gara-gara lisan yang tidak terjaga. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara akhlak, itu juga nggak lepas dari masalah lisan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita mau memperbaiki akhlak, kalau sungguh-sungguh ya, maka mulailah dari menjaga lisan. Itu dulu, sederhana saja, bisa dilakukan besok, hari ini, sekarang. Kalau kita ingin serius memperbaiki akhlak, serius ya, sungguh-sungguh mau memperbaiki akhlak, maka mulailah dengan menjaga lisan. Kalau itu tidak terjaga, akhlak juga tidak akan bisa kita kawal. Wallahu a'lam bishawab.